Oke, weekly market update untuk tanggal 2 Juli sampai kurang lebih 4, 5, 5 Juli di minggu ini. Nah, bagi yang sudah bergabung ke terminal, kita sudah membagikan, research yang di sini ya, yang ada di depan kita saat ini. Research yang ada di terminal ini berjudul First Round Check, karena ini membahas tentang, election di bagian Eropa, Prancis terutama, dan mereka sudah menyelesaikan pemilu di babak pertamanya. Nah, sekarang kita akan menunggu untuk pemilu babak keduanya. Nah, namun tentunya, ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan juga pastinya. Nah, yang mau saya bahas di market update kali ini itu adalah soal research yang ada saat ini di depan kita, dan yang kedua adalah data US PMI yang baru rilis tadi malam ya. Perhatikan kalau sekarang tanggal 2, berarti yang saya maksud itu adalah tanggal 1 Juli kemarin tadi malam itu ada data PMI dan itu keluar dengan data yang buruk. Tapi mungkin butuh penjelasan mengapa dolar tidak menguat mengapa dolar malah menguat di saat data PMI itu buruk. Nah, itu yang mau kita coba sampaikan di sini. Oke. Nah, tentunya kita akan membahas dulu tentang election di Eropa dan bagaimana dampaknya ke market. Di Eropa itu baru di Perancis terutama maksud saya, itu baru saja menyelesaikan ronde pertama dari electionnya, dan itu artinya si pemenang dari babak pertama ini diperkirakan akan memenangkan di ronde kedua nanti tanggal 7 Juli. Nah, problemnya adalah masalahnya investor ini nggak suka, market nggak suka kalau yang menang saat ini atau kita tahu namanya Le Pen ya. Le Pen ini kalau dia menang itu buruk buat ekonomi Prancis, karena kalau misalkan Le Pen menang, kita kemungkinan akan melihat Frexit ya, French exit, sama seperti Brexit tahun 2016. Yang kedua adalah memperketat imigrasi di Prancis, yaitu artinya mereka harus lebih mengandalkan perputaran ekonomi dari segi domestik ya, orang-orang lokal di sana daripada orang luar. Tambah lagi dampak dari Frexit ya, itu pasti juga akan menyakiti ekonomi Prancis. Nah, ini membuat kenapa investor tidak begitu menyukai Le Pen kalau dia menang. Nah, kenapa kok kemarin euro sempat menguat ya pada saat market open di hari Senin ada gap gede ya. Kita lihat di pair USD dan terutama ada euronya. Itu ada gap dikarenakan kemenangan si Le Pen itu ternyata tidak begitu besar ya, walaupun oke dari lawannya. Karena apalah artinya kalau si lawan udah pasti kalah gitu kan. Nah, kemenangan ini tidak sesuai forecast yang udah dibuat oleh para analis. Para analis memperkirakan suara Le Pen itu udah sekitar anggaplah 7, saya kurang tahu berapa angkanya. Nah, namun si Le Pen hanya berhasil mendapatkan suara 5 apa 6, yang itu dimana artinya suara kemenangan ini di bawah forecast, dan itu keluar dengan anggapan as expected. Sehingga market melihat electionnya si Le Pen ini sebagai price in gitu istilahnya. Price in as expected, sesuai perkiraan, dan lower than forecast. Itu yang kenapa kita melihat euro sangat menguat kemarin itu. Nah, oke, itu artinya kita punya pandangan bullish untuk euro dan GBP. Bukan bullish, tapi ada revelations, ada kelegaan di investor Eropa karena kemungkinan karena data eleksinya Le Pen di bawah forecast, artinya untuk di ronde kedua investor berharap Le Pen akan kesulitan untuk maju ke presiden karena di bawah forecast gitu ekspektasinya gitu kan. Nah, hal ini menjelaskan mengapa euro dan GBP ya bisa menguat namun tidak dengan mata uang komoditi seperti Audi. Ya, kita melihat euro USD dan GBP USD bullish cukup kuat siang ini namun tidak dengan Audi USD dan NZD USD. Nah, itu artinya pelemahan USD yang terjadi kemarin itu hanya bersifat lokal dan tidak menyeluruh. Ya, itu saya ada ngebagiin signal trading untuk mereka yang ada di terminal. Nah, itu kita punya posisi untuk long Audi USD. Nah, namun sepertinya Audi USD kita tidak mendapatkan manfaat dari pelemahan USD kemarin. Ya, justru ini hanya bermanfaat bagi euro dan GBP. Nah, itu menandakan
ya ini murni geopolitik, cuma di daerah situ aja, nggak sampai nyebar ke daerah Australia sampai ke ujungnya gitu kan. Nah, so di sini yang mau saya langsung sampaikannya di sini yang penting itu kan. Kita melihat bahwa tidak ada perubahan katalis USD sama sekali. Kita tetap melihat USD sebagai bearish, namun dengan data PMI dan NFP minggu ini akan memberikan sentimen baru untuk USD. Nah, tadi malam PMI udah keluar dan itu datanya buruk, ya. Dan market bereaksi berbeda dengan apa yang diberikan oleh data. Oke. Karena pada saat PMI itu keluar, kita justru mendapatkan USD-nya luar biasa menguat setelah itu. 19.30 ya kalau nggak salah. Ya, 19.30 apa jam 21 PMI-nya, saya nggak ingat tar. Karena saya lagi di luar jam 9 itu. Jam 9, ya jam 9. Nah, jam 9 data PMI rilis dan itu buruk namun USD menguat. Mengapa? Nah, ini dia alasannya. Oke, ini saya copy ke layar supaya bisa dilihat semua. Nah, jadi ini dia ya. US market open dimulai dengan sentimen US election risk. Nah, itu dia. Kalau kita baru aja hampir selesai dengan Europe French election risk. Nah, sekarang kita masuk dengan US election risk ya. Kebijakan Donald Trump jika menjadi presiden akan berdampak inflationary terhadap ekonomi. Kemarin dalam debat yang dilakukan oleh tentunya antara Donald Trump dan Biden, ya itu terlihat si Donald punya posisi yang lebih bagus. Ya sekarang saya nggak akan bilang Donald Trump menang atau Biden kalah dalam debat tersebut, tapi posisi ya tingkat kepercayaan diri investor melihat bahwa Donald Trump sepertinya memiliki performa yang lebih baik pada saat debat kemarin, gitu kan, penuh percaya diri. Nah, kalau misalkan Donald Trump ini kepilih, lantas apa yang terjadi terhadap Amerika? Right, that's the questions. So, kita perlu melihat apa yang akan terjadi kalau misalkan Donald Trump menjadi presiden dan kenapa tadi malam US dollar bisa menguat. Apa artinya? Ya, kebijakan Donald Trump jika menjadi presiden akan berdampak inflationary terhadap ekonomi. Kebijakan Donald Trump kalau menjadi presiden akan berdampak inflasi yang besar terhadap ekonomi. Kenapa? Ya, investor pada saat US market open tadi malam itu mempertimbangkan kembali ya, repricing kembali karena market open, dan setelah kita mendengar hasil debat kemarin tentunya Senin di market open, market langsung price in dengan dampak dari US election gitu kan. Nah, investor mulai melihat oke, Donald Trump menang, ini bisa membuat inflationary yang tinggi. Itu artinya bond yield, government bonds dan dolar itu bisa menguat. Oke. Yield US 10 years meningkat akibat investor mempertimbangkan potensi konsekuensi ekonomi dari pemilu US di bulan November nanti. Oke. Yield naik itu artinya treasury price jatuh dengan long term maturities lebih jelek dibandingkan short term. Itu artinya secara yield curve ya yang 20, 10, 30 tahun lebih tinggi daripada yang 1, 2, 5 tahun ya. Peningkatan yield akibat US election risk ini membuat dolar menguat pada Senin malam 2 Juli 2024 kemarin. Ya, jadi US dollar menguat dikarenakan yieldnya juga ikut menguat. Yield menguat akibat US election risk karena investor mempertimbangkan kembali kebijakan Donald Trump. Nah, lantas apa saja kebijakan Donald Trump yang bisa menjadi resiko untuk inflasi di Amerika? Nah, memang saya belum membaca semuanya apa aja kebijakan Donald Trump, tapi salah satunya 2 di sini yang kalau mau dibilang penting untuk perkembangan ekonomi ya. Yang pertama adalah pajak 10% untuk import, seluruh import di Amerika. Itu artinya apa? Semua orang yang mau melakukan import di Amerika, orang Amerika mau ngimport barang-barang maksudnya dari luar negeri, itu dikenakan pajak 10%. Yang dimana itu membuat mereka kehilangan duit. Aku ngebeli barang 10 miliar. Nah, itu artinya aku harus ngebayar 1 miliar sebagai pajak. Otomatis aku rugi. Nah, untuk menutupi rugi ini, aku harus menjual barangku di harga 11 atau 12 miliar. Dan itu artinya dia akan menjual barangnya lebih mahal daripada harga sebelumnya.
Dan itu artinya masyarakat di Amerika akan mengkonsumsi barang-barang dengan harga yang mahal tadi. Itu bisa menyebabkan inflasi pastinya. Ya, pajak yang lebih tinggi itu artinya akan membuat spending masyarakat terpaksa harus lebih tinggi lagi. That's it. Ya, sama seperti kebijakan dari SNB ya, waktu kemarin mereka mau ngenain apa? Pajak apa itu? Apa namanya? Pajak yang di Eropa kalau misalkan kita beli barang itu kan, aduh pajak apa lupa saya namanya. Ya, yang jelas serupa seperti hal tersebut. Nah, yang kedua deportasi imigran ilegal dan mentargetkan beberapa negara khusus dengan ideologi tertentu. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang ini nggak terlalu tapi cukup punya dampak yang kuat ya. Saya rasa ada dampak-dampak lain yang bisa maksudnya ada campaign promise yang lain yang memberikan dampak ekonomi, tapi sejauh ini yang baru saya baca 2 ini dan langsung saya ketik di sini. Nah, imigran terutama yang ilegal ya, walaupun oke sebenarnya banyak imigran tapi mungkin tidak tercatat kalau mereka itu ilegal ya. Imigran itu punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Jadi jangan salah, imigran itu punya pendukung untuk ekonomi kita. Karena artinya apa? Mereka memutuskan untuk menjadi rakyat sebuah negara. Itu artinya akan ada suplai uang yang masuk akibat masuknya si imigran tadi. Mereka bisa membantu mendorong ekonomi negara. Nah, sehingga mempertimbangkan untuk imigran masuk itu tentunya menjadi opsi yang sangat penting. Bahkan ada beberapa negara yang sangat terbuka untuk imigran, ekspat, atau turis. Dan ada beberapa negara yang mulai merasa muak dengan imigran seperti ini, gitu kan? Imigran dalam artian ya bukan turis. Maksudnya di Amerika dalam konteks saat ini. Nah, hal ini mengakibatkan kita melihat US dollar saat ini ternyata punya risiko dari election risk. Lantas apa dampaknya ke depannya? Nah, saat ini kita punya posisi long Audi USD ya, terus long CAD Chef dan long CAD JPY ini yang baru ya. Long Audi Chef saya pribadi belum masuk ya. Long Audi Chef juga belum masuk. Sebenarnya dua ini baru, ini yang sebelumnya ya. Audi USD sebelumnya ini udah ada. Nah, yang baru itu CAD Chef dan CAD JPY. Oh, sama USD Chef yang udah ada sebelumnya ya. Saya nggak kebaca bawahnya. Nah, yang baru itu CAD Chef dan CAD JPY. Sedangkan untuk USD ya, seperti yang sudah saya tuliskan di sini, minggu ini bukanlah minggu yang tepat untuk membuka posisi pada trade idea yang baru, because there's a lot of uncertainty and risk ya. Ada banyak sekali ketidakpastian dan resiko yang muncul akibat data NFP, PMI, ADP, JOLTS ya di minggu ini. Jadi bukan minggu yang tepat untuk membuka posisi. So we might want to wait a little bit longer until the NFP come out. Kita mau nunggu sampai NFP keluar supaya bisa dapat penjelasan lagi kemana arah market selanjutnya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan posisi long Audi USD ya dengan yang barusan muncul tadi malam? Ketika ada debate lagi ya, ada ya khususnya debate aja sih yang bisa meningkatkan optimisme election ya. Ketika kita melihat ada debate lagi dan di situ pasti bisa membuat investor kembali merasa khawatir karena diingatkan bahwa Donald Trump ini nih, aku di Donald Trump nih, aku sekarang debate sama Biden lagi. Saatnya aku mengeluarkan kalimat-kalimat yang sama seperti sebelumnya. Itu pasti akan memercikan, let's just say fear, karena inflationary-nya, kebijakan inflationary dari Trump. Somehow ini mungkin bukan berarti fear di US stock market, tapi mungkin dari lebih ke higher for longer-nya Fed yang nanti mungkin fear ke market itu akan terasa di jauh-jauh hari nanti kemudian ya. Nah, setiap kali kita melihat debate antara Donald Trump dan Biden, market bisa saja langsung mempricing in setiap kali hasil dari debat tersebut. Kalau misalkan setelah debat baru selesai dan ternyata Donald Trump terlihat semakin gagah di depan Joe Biden, market pasti akan langsung kembali pricing in dengan yield yang lebih tinggi dan US dollar yang lebih kuat. Tapi kalau misalkan nanti setelah debate Donald Trump terlihat tidak sebegitu gagahnya daripada Joe Biden, ternyata Joe Biden lebih memiliki kebijakan yang lebih hebat, gaya-gaya bicara yang lebih kuat daripada Donald Trump, mungkin kita bisa kembali melihat ke bearish dollar dan bullishnya mata uang selain dollar.
ya yang bisa mendukung Audi USD. Namun tentunya semua pergerakan market saat ini ditentukan dari data yang akan rilis di minggu ini ya, NFP, PMI, ADP, JOLTS ya, mungkin juga kalau nggak salah ada JOLTS juga pastinya kan ya. Ya, NFP, PMI, JOLTS berarti JOLTS malam ini. Ya, hari Selasa sekarang akan ada JOLTS. PMI manufacturing kemarin keluarnya jelek ya, kecuali untuk order kalau nggak salah ya, PMI manufacturing ordernya meningkat, tapi dari price, employment, index semuanya jatuh. Nah, apa kesimpulan kita saat ini? I will personally stick with bearish US dollar. Ya, saya pribadi akan tetap dengan bearish US dollar. Kenapa? Karena semua data yang muncul dari PCE, retail sales, CPI yang ada di bulan Juni kemarin, semuanya mengarah ke data yang buruk. So, kita pastinya tetap mau trading berdasarkan data, walaupun sekarang ini ada sentimen short term sentiment terkait US election risk. Nah, jadi pastikan kita selalu memantau kapan-kapan saja tanggal debatnya Donald Trump, ya. Karena itu pasti akan membuat persepsi investor kembali berubah lagi kalau misalkan mereka sudah melakukan debat atau segala macam, berbicara dan lain-lain. Nah, so that's it. I will stick. Kita akan tetap dengan bearish US dollar. Tunggu sampai semua data di minggu ini keluar ya, terutama JOLTS, PMI, terus kita punya FOMC juga di tanggal 4 hari Kamis ya. Walaupun ini bukan FOMC interest rate decisions, tapi pasti Powell punya komentar terhadap ekonomi di bulan Juni. Nah, apa pendapat Powell terhadap di bulan Juni pasti akan mempengaruhi market ya. Segala macam kalimat seperti we believe that the inflation is still too high, we believe that the labor market still too tight, bla bla bla. Nah, itu pasti akan mempengaruhi market. Nah, apa yang kita lihat di bulan Juni kemarin bahwa semuanya perlahan-lahan mulai menurun. Nah, jadi expect paling enggak statementnya Powell mungkin sedikit lean ke arah dovish, semoga saja. But who knows, siapa yang tahu gitu kan. So ya, mau kita lihat untuk bisa mempertahankan long Audi USD. Long Audi USD itu adalah data PMI, data JOLTS, dan data NFP nanti itu buruk ya. Semua data yang rilis di minggu ini buruk. That's what we want to see. Itu yang mau kita lihat supaya bisa mendukung untuk long Audi USD. Kita kembali bermain. Audi Chef juga ya, terutama ya Audi Chef yang mungkin tidak begitu terdampak dari datanya USD, pastinya juga bisa punya posisi yang lebih bagus. Long Audi Chef ini bagus ya, long USD Chef ini terutama paling bagus ternyata ya, seperti daripada yang saya kira sebelumnya. Karena sebelumnya kan kita mengira USD Chef mungkin bisa bullish, tapi nggak terlalu karena market punya ekspektasi dovish Fed gitu kan. Ternyata tidak gitu kan, dari risk off, bukan risk offnya sih, tapi dari high yields-nya kemarin yang membuat USD justru mendapatkan penguatannya. Nah, Cat Chef yang inflasinya ternyata jauh lebih kuat setelah mereka rate cut. Nah, ini kembali memberikan dorongan untuk bullish ya, Cat Chef dan Cat GPY ya. GPY yang masih juga belum ada proses, masih bisa di short ya dari carry trade tentunya. Oke, kenapa Chef dan JPY kita short? Ya simple, Chef SNB yang udah red cut ya, dan BOJ JPY yang sampai sekarang masih belum ada ambil tindakan, dan ini hanya akan menyakiti JPY lebih lanjut. Oke, nah itu dia, kapan-kapan saja Donald Trump bakal debate itu harus diperhatikan, dan bagaimana data ekonomi keluar itu akan sangat mempengaruhi market. I guess that's all for today ya. Itu semua bisa saya sampaikan saat ini. Kalau misalkan kalian masih belum mendapatkan akses ke Altaf Terminal, kalian bisa berlangganan ke Altaf Terminal ya dengan mengunjungi altafandbrothers.com. Silakan kunjungi website kita dan cek pricingnya yang mana sesuai dengan kalian. Kita punya diskon mulai dari 8%, 12% sampai 26% untuk berlangganan 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Let me know if you have any questions. Feel free to ask in the comment. Or even you can DM me on Telegram ya, bisa kirimin pesan juga Telegram ke admin Altaf and Brothers. Right, thank you for watching. I hope you have a great week and a good trade.